Baik, terima kasih kepada Bu Rita ya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu sesi refreshment IHAS pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu guru dan karyawan Sekolah Islam Atira. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Dwi Asmiana, insya Allah selama beberapa jam ke depan akan bertindak sebagai moderator dalam forum webinar Refreshment IHAS kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, IHAS atau Atira Integrated Holistic Education System itu sendiri telah menjadi bagian dalam sistem kurikulum di Sekolah Islam Atira sejak tahun 2018 hingga saat ini. Tentunya ada banyak hal yang penting yang perlu dipelajari kembali. Salah satunya terkait dengan topik dalam forum refreshment kita pada pagi hari ini, yakni terkait hati guru IHAS dan 7 level nafsu manusia. Selain itu juga, baru-baru ini telah dirilis sebuah tulisan oleh Bapak Saharudin SPD selaku Kepala Departemen Kurikulum Sekolah Islam Atira yang berjudul Best Practice IHAS. Adapun tujuan dari tulisan ini salah satunya adalah untuk mendokumentasikan proses modifikasi dan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum IHAS. Nah, terkait dengan kedua topik tersebut, insya Allah pada forum kita pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti materi ya terkait hati guru IHAS dan 7 level nafsu manusia, serta materi yang kedua yakni implementasi IHAS di lingkungan sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke materi inti kita pada pagi hari ini, ya mari bersama-sama kita menyapa kedua pemateri kita yang sangat hebat ya. Alhamdulillah kedua pemateri telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Profesor Hasni Muhammad dan Ustadz Muhammad Haikal Karomi LC MPD. Assalamualaikum Prof Hasni dan Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya ya Prof Hasni bisa hadir kembali di tengah-tengah kita meskipun dalam kondisi yang masih seperti ini ya Prof ya, pandemik. Oke, bagaimana dengan Ustadz Haikal, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Ustazah, khair. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke pemaparan materi yang pertama, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan data diri dari pemateri kita yang pertama. Beliau bernama lengkap Profesor Hasni bin Muhammad. Saat ini beliau merupakan Education Architect, Professor of Education. Pada tahun 2019 beliau menjadi pembicara pada ICERP 2019, the 5th International Conference on Educational Research and Practice. Adapun tulisan beliau yang dipaparkan pada konferensi tersebut tidak jauh ya dari topik kita pada pagi hari ini terkait IHAS ya. Adapun judulnya yakni IHAS Educational Research and Practice. Its implementation in developing a holistic human being in a digital society for life. Dari tulisan beliau tentunya kita tidak meragukan lagi ya ilmu ya yang akan di-share kepada kita semua insya Allah. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya persilahkan pemateri kita yang pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada Prof Hasni dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dwi Asmiana ya, moderator kita pada pagi ini. Pak Syamril, sudah lama tidak ketemu ya. Pak Haikal dari Gema Nurani, teman-teman dari Atira Islamic School, para murabun, murabiat, para pendidik, anak-anak
bangsa, ya. Seterusnya rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghair atau kama qala Ali radhiyallahu an, al kalamu idza kharaja minal lisan dakhala al adhan wa idza kharaja minal jinan dakhala al jinan. Qala al Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al ibadah ma yajma'u kamal al-mahabbah wal khudu' wal khauf. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa ketemu di dalam satu forum yang amat besar artinya untuk kita semua sebagai satu tazkirah dan juga tazkiyah. Tazkirah maknanya sebagai peringatan, seperti mana kita melakukan tadabbur. Sebelum tadabbur itu tafakkur, tazakur, dan tadabbur Al-Quran, ya. Dan tazkiyah proses membersihkan akal, mensucikan hati dan memurnikan jiwa kita dari awal hingga akhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan refreshment kali ini, ya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jutaan terima kasih, jazakumullah khairan kepada tim IHES Atira, Integrated Holistic Education System, yang sering berkomunikasi, yang sering berhubung, yang sering sharing apa yang sedang dilakukan di Indonesia, di Makassar, dan juga di Malaysia, ya, dan juga di peringkat global, terutamanya waktu kita diuji dengan pandemik COVID-19, ya. Kita tidak bisa keluar ke luar negara untuk berinteraksi, tetapi kita masih bisa ada tools melalui digital society, ya, yang kita rencanakan bersama, ya. Jadi kalau kita lihat tajuk utama materi yang kita harus sharing pada hari ini, ya. Mungkin kita boleh lihat dulu slide yang pertama itu. Mungkin kita boleh sama-sama fikirkan apa yang dinyatakan oleh moderator tadi, ya. Ini 7 level nafsu dan hati guru IHES, ya, refreshment IHES. Jadi yang mendasari IHES itu, sebenarnya IHES itu kalau dalam bahasa Arabnya, ya, sebenarnya manhaj rabbani. Maknanya manhaj ataupun sistem, metode yang sebenarnya bersumberkan dari Rabb, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya, jadi Rabb, murabbi, mutarabbi, tarbiyah, manhaj rabbani, insan rabbani, ya. Jadi ini yang kita harus pikirkan, ya. IHES itu sebenarnya ialah metode ataupun sistem yang diambil dari
yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan yang mengatur alam ini, ya. Jadi bila kita melihat itu, maka I itu dasarnya itu ikhlas. I itu ikhlas. Jadi ikhlas itu maknanya kalau tidak ada keikhlasan maka tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi H itu adalah hati. Hati ataupun heart. Dalam bahasa Inggris heart, dalam bahasa Indonesia juga langsung kepada hati. Ya, jadi ikhlas hati education system sebenarnya. Ikhlas hati education system. Jadi barang siapa yang mau mengimplementasikan IHES itu harus dimulakan dengan innamal a'malu binniyat. Niatnya harus ikhlas. Hatinya harus diisi dengan keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi dasar dalam IHES, ya. Jadi kalau tidak ada keikhlasan hati, maka IHES tidak mungkin ataupun tidak bisa dapat kita laksanakan, ya. Jadi IHES itu ialah ikhlas hati education system. Langsung dikaitkan hati itu dengan tarbiyah, pendidikan. Dan nanti kita akan lihat I itu bukan saja education, tetapi nanti ada kaitannya dengan pendidikan itu apa. Yang juga dari Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, maknanya kita balik kepada hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, seandainya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini dasar kepada IHES. Tidak kira apa yang kita pelajari, matematika, sains, fisika, biologi, Islamic studies, Quranic studies, ya, semuanya itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi bila hati guru itu, maknanya guru itu dengan dia ikhlas, hatinya ikhlas untuk ridha Allah, guru bisa menjadi murabbi. Guru bisa menjadi murabbi. Jadi guru langsung ditransformasi menjadi pendidik ataupun murabbi. Ya. Jadi hatinya harus ikhlas, baru bisa menjadi murabbi. Ya, insya Allah. Bukan guru hanya mengajar, tapi guru mendidik. Dengan mungkin kita pernah berbicara tentang proses tarbiyah itu, ta'lim, ta'dib, tadrib, taujih, irsyad. Ya, nanti kita bisa bicarakan. Jadi dasar kepada IHES itu harus ikhlas hati education system. Kemudian 7 level nafsu itu dikaitkan dengan jiwa. Dia ada 2, hati dengan jiwa. Hati dengan jiwa. Jadi kalau nafsu itu kita kaitkan sebenarnya itu jiwa. Seperti mana jadi dinyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa. Jadi jiwa itu sebenarnya adalah lubuk hati. Maknanya unsur hati ataupun elemen hati yang lebih halus. Karena itulah di dalam Al-Quran dinyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan ada di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Jadi ini harus kita berhati-hati, ya. Harus teliti menjaga supaya nafsu itu tidak didorong oleh sifat-sifat kesyaitanan. Langsung nanti mengambil nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai tempat dia patuh, tunduk, dan taat. Jadi hati itu bermula dengan niat tadi, ikhlas. Jadi nafsu itu dikaitkan dengan jiwa. Jadi kalau kita masih ingat lagi
di dalam hati itu ada 3, yaitu akidah, kita katakan attitude, nomor 2 attitude ataupun tabiat, habits, dan nomor 3-nya ialah self image ataupun bagaimana kita menakrifkan diri kita itu. Tapi dasarnya itu akidah, ya. Jadi kalau nafsu itu kita ada 7. Kalau masih ingat nanti kita akan bicarakan ini, ya. Kita ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Ada 7, ya. Nanti kita akan. Jadi hati dengan jiwa ini, dengan nafsu ini memang dia berkait rapat. Dia di dalam satu kontainer, satu bekas, ya, satu satu ruang yang halus sebenarnya. Cuma kalau hati fizikal itu kita kaitkan dengan jantung, jantung, ya, ataupun kita katakan heart itu dalam bahasa. Yang kita mau bicarakan bukan saja the physical heart, hati secara fizikal, tapi the spiritual heart. Tapi ialah hati secara spiritual. Begitu juga nafsu. Kalau kita mau bicarakan ada 7 level nafsu itu, kita akan bicarakan satu persatu dan bagaimana kita mau mendidik nafsu kita. Satu mendidik hati kita, dan yang keduanya mau mendidik nafsu kita. Jadi kalau hati itu bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Kita ada kalau di Atira, di Adni, di Gema Nurani kita ada QGDP, ya, Quranic Generation Development Program itu. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghayati Al-Quran, sehingga membina generasi Al-Quran. Seperti mana Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan, ya, the walking Al-Quran itu, ya. Begitu juga. Jadi amalan-amalan untuk mendidik hati ini nanti kita akan bicarakan, seperti membaca Al-Quran tadi, memahami Al-Quran, ya, mentadabur Al-Quran, kemudian berzikir, bertasbih, bertahmid dan seumpamanya, ya. Berselawat ke atas Nabi dan sebagainya. Kalau nafsu, itu tidak mencukupi. Membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, ya, itu bagus. Zikir, tasbih, tahmid bagus, tapi harus ditambah. Seperti apa? Seperti puasa, berpuasa sunat, Isnin Kamis, ya, 13, 14, 15, dan juga of course puasa di bulan Ramadan, ya. Karena puasa itu bisa mendidik hati. Bangun malam, tahajud, ya, qiyamul lail, itu bisa mendidik nafsu. Kemudian bersedekah, berinfak fi sabilillah, ya, seperti mana yang berlaku di dalam di kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar di dalam surah Al-Imran, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maknanya membelanjakan, menginfakkan sebagian daripada harta yang disayanginya untuk mendapat ridha Allah. Ini adalah perkara-perkara yang penting, ya, untuk kita bicarakan. Oke? Jadi insyaallah ini sebagai muqaddimah. Jadi ini fokusnya yang kita mau bicarakan. Jadi ini merupakan satu research yang bukan saja saya sampaikan kepada orang Islam, tetapi kepada orang bukan Islam. Ini waktu, maka disinilah saya nyatakan, saya keluarkan research and practice. Bukan saja research and development, itu tidak cukup, tetapi research and practice. Bagaimana kita melakukan transformasi tajdid, ya, daripada learning teori kepada learning practice, ya, ataupun kita melakukan islah, pembaikan yang berterusan, ya, dalam kehidupan kita, ya. Jadi IHS Education Research and Practice itu dan implementasinya itu
untuk membangunkan holistic human being. Jadi untuk umum orang Islam dan bukan Islam waktu konferensi ini, sebenarnya holistic human being itu ialah insan rabbani itu yang saya nyatakan itu, ya, insan rabbani. Dan akhirnya insan kamil bila kita dapat mencapai nafsu kamaliyah ataupun nafsu kamilah. Ya, itu di dalam digital society for life sekarang ini. Waktu sekarang ini ialah digital society mungkin 4.0, mungkin sudah 5.0 sekarang, ya. Jadi ini bagaimana kita harus melihat pendidikan itu, tarbiyah itu dalam kehidupan sekarang ini, mau mendidik hati dan mendidik jiwa kita supaya kita bisa mendidik diri kita, anak didik kita, keluarga kita, masyarakat dan ummah seluruhnya tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit, ya. Jadi ini adalah research yang berterusan, ini masih diteruskan lagi. Tadi 2020 sudah pandemik, jadi ini 2021 masih lagi, ya. Jadi ini kita akan coba lihat, ya, secara detailnya nanti insyaallah. Jadi sekali lagi, ya, mungkin ini sebagai refreshment. Jadi kita harus melihat ini dari hadis Nabi, IHES itu Integrated Holistic Education System itu sebagai fondasinya, formal, informal dan non-formal. Formal itu di dalam kelas, informal di luar kelas, dan non-formal itu dalam kehidupan. Jadi bagaimana mau mendidik hati dan nafsu itu. Kita sebagai pendidik, kita sebagai murabbi, murabbun, murabbiyat, harus menjadi model kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, kepada mutarabbi, ya. Kemudian integrated holistic economic system kita perlu waktu pandemik ini, waktu ekonominya sudah merudum, sudah tidak bagus, bagaimana kita mau survive? Sekolah kita mau survive, institusi kita mau survive, kehidupan kita mau memikirkan survival, ya. Jadi perlu ada produksi, distribusi dan konsumsi itu. Jadi ekonomi itu sebagai alatnya, sebagai toolsnya, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ekonomi sebagai tools untuk melakukan sedekah jariah. Nomor tiganya environment. Jadi kita di environment yang di mana? Lokal, regional, global. Jadi pandemik ini sebenarnya satu reality yang berlaku di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di Eropa, di Timur Tengah, di seluruh dunia. Jadi kita harus ada sistemnya, manhajnya, ya, metodenya. Di peringkat lokal apa, regional apa, dan global itu apa, ya. Jadi ini dari ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dengan environment sebagai platformnya, maka kita bisa melahirkan ini insan holistik, insan kita kata insan rabbani, ya. Jadi ini akhirnya nanti kita mau melahirkan insan kamil. Jadi kita lihat di sana ada akal, ada hati, ada jiwa, nafsu itu di jiwa, dan kita ada roh, ya. Jadi kalau nafsu itu ada 7 levelnya, kalau hati itu ada 3 penghuninya yang saya katakan tadi, ya. Mungkin kita boleh lihat di sini, ya. System of belief itu akidah, habits, dan juga self image, ataupun kita bagaimana kita menakrifkan atau memahami tentang man ana, siapakah aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya, ya, penciptanya, Rabbnya, ya. Kemudian nafsu itu ada 7, maknanya nafsu amarah, lawamah, mulhimah ataupun mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Jadi kalau akal itu harus dibersihkan, kalau hati itu harus dimurnikan, disucikan, kalau jiwa itu dimurnikan. Membersihkan akal, mensucikan hati, memurnikan jiwa, baru boleh datang ikhlas. Karena apa? Kalau hatinya tidak, akalnya tidak bersih,
hatinya tidak suci, jiwanya tidak murni, maka keikhlasan itu tidak mungkin dapat dihasilkan. Jadi ini adalah perkara yang penting. Kemudian daripada situ barulah kita bisa jasadnya ada tindakan ataupun amalan. Di dalam hati itu ada iman, faith, iman. Dalam jiwa itu ada takwa. Jadi ayat yang dibaca oleh teman kita tadi menceritakan tentang antara ayatnya menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi mungkin kalau dalam sistem konvensional itu mereka hanya membicarakan tentang intelek, emosi, rohani, jasmani. Tidak disentuh hati, jiwa itu jarang sekali. Yang disentuh hanya intelektual, emotional, spiritual, physical. 4 itu. Jadi ini untuk kita sebagai pendidik, murabi, ini intinya ialah kerana di dalam hati itu ada iman, di dalam jiwa itu ada takwa. Jadi kalau ada iman dan takwa baru lahirnya barokah. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk-penduduk di negeri ini beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi, keberkatan dari langit dan bumi. Seandainya penduduk-penduduk di negeri ini penduduk-penduduk di Atira, penduduk-penduduk di penghuninya di Gema Nurani, di Adni, ada iman dan takwa, barulah datangnya barokah. Jadi oleh sebab itulah membicarakan tentang hati dan jiwa ini, nafs ini adalah penting. Adalah penting dalam tarbiyah itu, insyaallah. Oke. Jadi di sinilah kalau dalam sistem konvensional kita sudah menyatakan dari dulu teacher centered, student centered. Maknanya pendidikan yang berorientasi atau berpusatkan kepada teacher atau student, guru ataupun murid, ataupun kita kata anak didik kita. Tetapi AHES itu ditransform lagi jauh. Yes, teacher centered, student centered, tetapi kepada heart centered dan God centered. Jadi untuk mendapatkan ikhlas, disitulah kita mau meletakkan, kata Pak Syamril tadi, gelas itu kalau tidak diisi, kalau dia kosong, itu sebenarnya diisi dengan perkara yang lain. Tapi kita harus mengisi hati kita itu dengan Allah, dengan Tuhan. Barulah ada attraction, baru ada tarikan, membawa kita kepada amalan-amalan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kepada amal-amal yang soleh. Kemudian signal orang yang Allah di dalam hatinya itu dia ada signal ataupun kita kata apa, petanda, dia sentiasa tenang. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hati akan menjadi tenteram, tenang bila kita ingat pada Allah, dalam hatinya ada Allah. Jadi ini adalah penting. Kemudian vibration, ada getaran. Orang yang hatinya itu ada Allah, maka ada getaran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila disebut nama Allah maka ada gemetar hatinya. Vibration juga bermakna melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh pada jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan banyak jalan untuk menuju kejayaan. Kemudian impression. Kadang-kadang kita perlu impress orang lain. Kita tidak perlu mau memberikan impresi kepada orang. Tapi kalau kita ikhlas,
di dalam hati kita ada Allah, kita melakukan untuk ridha Allah, Allah yang akan memberikan impresi kepada kita. Kita tidak perlu berpura-pura dalam mendidik anak didik kita di depan orang lain, di belakang lain. Jadi kita harus sama ikhlas dan ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan God consciousness ini ialah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Maknanya setiap ketika kita sentiasa diawasi, kita sentiasa merasai, kita sentiasa menghayati, kita sentiasa menjiwai. Allah sentiasa melihat kita. Dalam keadaan kita sendirian, kita bersama-sama dengan masyarakat dan ummah, maka kita sentiasa Allah bersama-sama dengan kita. Jadi sebagai seorang pendidik itu adalah penting, untuk kita mendapatkan keikhlasan itu dengan meletakkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa modelnya? Modelnya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, siapa dia? Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiganya walladzina taba'ahum bi ihsan. Barang siapa yang mengikuti jejak langkah mereka itu dengan baik. Seperti mana kata Pak Syamril tadi, barulah bisa mencapai radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah natijah dari ikhlas. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah. Langsung syurga. Balasannya syurga, di mana di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini adalah pentingnya untuk kita bicarakan. Jadi soal bagaimana mau menjadikan hati guru kita itu sentiasa di dalamnya ada Allah. Tarikkan untuk melakukan amal soleh, sentiasa tenang. Di antara penghuni syurga itu ialah hayyin, tenang, layin, beradab, qarib, ukhwah, kemudian sahal, mempermudahkan urusan. Jadi ini penting. Jadi dari sini insya Allah baru datangnya ikhlas, mardatillah, barakah, sakinah, mahabbah. Jadi disinilah. Jadi ini adalah penting sebagai pendidik, sebagai murabbun, murabbiyat, yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa melakukan transformasi dari seorang guru yang hanya mengajar tadi menjadi seorang pendidik yang bisa melakukan ta'lim, mana itu kontennya mengajar, kemudian ta'dib, membina adab, kemudian adabnya juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian tadrib, skill and competency, kemahiran dan kompetensinya. Kita sudah ada pendidikan berbasiskan kompetensi di Indonesia. Kita ada taujih, ad-dinu nasihah, kemudian irsyad, di mana kita bisa menjadi point of reference, menjadi rujukan ataupun pakar rujuk, pakar dalam sesuatu bidang. Jadi oleh sebab itulah meletakkan Allah di dalam hati itu amat penting. Kita tidak bertentangan dengan teacher centered, student centered, tapi heart centered, the heart of the teacher, the heart of the student. Dan akhirnya fokus kita ialah tujuan hidup kita Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk
beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, dan itu tujuan hidup kita dan peran hidup kita sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi ini peran kita sebagai khalifah untuk memakmurkan alam ini. Jadi kita bukan saja murabbi, tapi kita juga sebagai khalifah di bumi. Ya. Jadi ini perkara-perkara penting yang harus kita lihat di dalam hati kita. Ya. Ikhlas, mardatillah, barakah, sakinah, mahabbah, kasih sayang. Ya. Love and care is very very important untuk mendidik anak didik kita. Kita mesti menyayangi, mengasihani anak didik kita itu, ya. Untuk kita terus dan langsung mendidik supaya kita dapat membina the 5 learning outcomes. Apa natijahnya yang kita sudah bicarakan? Immersion of knowledge, penghayatan ilmu, character building, ya, pembentukan karakter, skill and competency enhancement, peningkatan kemahiran dan kompetensi, kemudian academic achievement, ya, maknanya yang terbaik di dalam akademiknya, ya, kemudian application in life, ya, ini penting, aplikasi dalam kehidupan, karena ta'rif iman yang ada di dalam hati itu natijahnya adalah amal. Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli walakin huwa ma waqara fil qalb wa saddaqaul amal. Ya. Jadi iman itu merupakan bukan satu angan-angan, tapi satu keyakinan yang larut di dalam hati kita, kemudian diterjemahkan dalam bentuk amal. Ya. Jadi ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya. Dalam diri kamu ada seketul daging, kalau dia baik, baiklah seluruh amalan kamu. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh amalan kamu. Jadi seketul daging itu ialah hati. Ya. Jadi para guru, para pendidik, setiap kali kita harus melihat, kita harus review, muhasabah, apakah kita sudah benar-benar ikhlas. Sebelum ke kelas, waktu dari rumah mau ke Atira, di dalam kelas apakah sudah ikhlas, dan selepas kelas juga harus ikhlas. Jadi ini penting, ya. Jadi IHES itu ialah ikhlas hati education system. Jadi ini yang ataupun integrated holistic education system itu untuk memahamkan kepada masyarakat, ya, masyarakat. Oke. Jadi ini adalah 7 tahap nafsu, ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengenal pasti. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, nafsu ini harus dididik, antaranya dengan berpuasa, dengan bermujahadah, dengan dia ada 2, berjuang dan berkorban. Nafsu ini harus dididik seperti itu, ya. Jadi dididik dengan kita dengan perut yang kosong, yang tidak selalu kenyang, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, bangun malam, tahajud, ya. Ini orang sedang tidur kita bermujahadah, infak sebagian daripada harta yang kita miliki, ya, kita harus infak untuk berada di jalan Allah. Seperti mana tadi Muhajirin dan Ansar waktu hijrah, para sahabat dari Muhajirin pergi ke Madinah. Seorang sahabat di Madinah mempunyai 2 ladang, ladang anggur, ladang kurma, ya, satu yang subur, satu yang tidak subur. Lalu sahabat tadi dari golongan Ansar memberikan ladang yang subur itu. Yang tidak subur diambilnya, tapi yang subur diberikan kepada sahabat daripada golongan Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya. Jadi di sinilah nanti kita mau bicarakan 7 tahap ataupun 7 level nafsu, ya, yang kita harus bicarakan insyaallah. Jadi tahap yang pertama insyaallah
nafsu amarah itu mendorong berbuat keji. Maknanya nafsu amarah itu mendorong berbuat keji, ya. Jadi ini sering mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ya. Karena itulah dinyatakan tadi dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan ada di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Juga dinyatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsunya tidak tunduk kepada apa yang aku bawa, ya. Jadi ini penting, ya. Ini yang kita mau bicarakan. Kemudian nafsu lawamah, tahap yang kedua, mendorong untuk tidak melakukan kezaliman. Jadi ini juga harus difahami bahwa nafsu lawamah ini perkara-perkara yang kita harus kenal pasti, ya, supaya kita tidak melakukan kezaliman, ya. Karena kalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kita adalah zalim. Bila zalim, kita tidak adil. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah zalim, ya. Dia adalah zalim. Okey. Kemudian nafsu tahap 3, nafsu mulhamah ataupun mulhimah, mendorong untuk menyingkirkan sebagian besar daripada sifat yang keji dan digantikan dengan sifat yang baik. Mana sifat mazmumah harus diganti dengan sifat mahmudah, ya. InsyaAllah. Okay. Kemudian nafsu mutmainnah, tenang, tidak resah dan tidak gelisah. InsyaAllah. Tidak resah, tidak gelisah, ya. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Jadi ini penting, ya, untuk dapatkan ketenangan itu kita harus mendidik nafsu kita. Kemudian nafsu radiyah, ini yang kita katakan tadi, restu dan petunjuk dari Tuhan, ya. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tahap 6, nafsu mardiyah, keyakinan dan teramat sangat cintanya kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jadi ini penting, ini juga dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga dalam banyak hadis dinyatakan, ya. Jadi dia beribadah bukan mahukan pahala, bukan mahukan sekadar syurga, tetapi mahukan redha Allah kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah tempatnya untuk kami memohon pertolongan, ya. Al-Imam Ibn Katsir menyatakan ma yajma'u kamalal mahabbah wal khudu' wal khauf. Tidak sempurna iman seorang itu ataupun tidak sempurna ibadah yang dilakukan atas dorongan imannya kepada Allah, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, dia melakukan ibadah itu kerana cinta dan kasihnya kepada Allah. Kedua, dia menyatakan kerana untuk membuktikan kepatuhan, ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, of course, takut kerana azab Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi yang pertama itu, yang tertinggi itu ialah cinta. Cinta dan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia. Ini juga dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, jadi orang yang beriman itu ialah orang yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang laghaw ataupun yang sia-sia, ya. Kemudian of course yang tertinggi itu nafsu kamaliyah, merindui Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, lahirnya pribadi dan akhlak yang sempurna. Ini insan kamil, martabat tertinggi darjat kesempurnaan insan ataupun insan kamil itu. Of course insan kamil itu modelnya ialah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh, ada model yang terbaik untuk kita ikuti, ya. Dan of course yang paling penting itu pada waktu yang sama apa yang kita ingin lakukan ialah kita berusaha ke arah menjadi insan kamil. Kalau tidak menjadi insan kamil pun menghampiri insan yang kamil itu, ya. Jadi lahirnya pribadi yang sempurna itu, ya. Jadi ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana tahap-tahap bagaimana sesuatu perkara itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi ini penjelasan ataupun huraian memahami 7 tahap nafsu, ya, yang ada pada diri kita. Jadi ini proses tarbiyah harus dilakukan, ya, dengan berpuasa, bangun malam tahajud, ya, dengan berinfak, bermujahadah, berkorban hatta kepada nyawanya. Kalau dia mau bisnis, sebenarnya bisnisnya dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kamu mau aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat mengelakkan kamu, menjauhkan kamu daripada azab yang pedih. Itu kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian kamu berkorban, bermujahadah pada jalan Allah dengan harta kamu, dengan jiwa kamu, dengan nyawa kamu, dengan segala-galanya apa yang kamu ada, ya, untuk membuktikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, untuk membuktikan sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah yang kita mahukan para pendidik itu seluruh hidupnya itu untuk Allah. Jadi maka IHES itu kita wakafkan. Kita wakafkan. Kerana apa? Kerana inilah nanti yang akan menjadi bekalan. Jadi dalam ayat yang dibaca tadi, setelah dinyatakan, ya, tentang qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sebenarnya orang yang bijak itu, orang yang cerdik itu, orang yang pintar itu, ya, ialah orang yang mengetahui tentang akalnya, hatinya, jiwanya, mengenal dirinya, supaya dia dapat mengenal penciptanya itu, Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dinyatakan juga wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Inilah orang-orang yang dinyatakan orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir, ya. Jadi oleh sebab itulah research and development, research and practice untuk hati dan jiwa ini dan nafsu ini harus dilakukan secara terus-menerus, harus belajar. Jangan berhenti. Karena ini kuncinya. Ini kuncinya. Ini kuncinya untuk melahirkan nanti akhirnya insan yang bertakwa. Karena apa takwa? Karena takwa itu ialah solusi dalam kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan kepadanya solusi, jalan keluar dalam hidupnya. Kemudian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sumber rezeki daripada sumber yang kamu tidak terfikir. Kemudian dengan adanya takwa, maka pasangannya ialah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan
mencukupkan. Segala-galanya cukup. Langsung terus-menerus bersyukur. Banyak cukup, sedikit cukup, ada cukup, nggak ada pun cukup. Jadi dia ke Atirah bukan karena mau mencari harta, mencari uang, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezekinya akan dijaga. Karena itulah dinyatakan wa tazawwadu fa inna kharazadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. The best of all provision is taqwa. Ya, jadi ini penting. Ya, jadi dirujuk lagi apa kunci takwa, apa kunci iman dan takwa, maka itu adalah balik kepada ikhlas itu. Ya, jadi macam mana mau ikhlas? Membersihkan akal. Bagaimana membersihkan akal? Kita harus sentiasa berfikir tadi, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur, tazakkur dan tadabbur. Bukan saja ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang maqru'ah, tapi ayat-ayat yang manzurah. Ayat-ayat dalam bentuk ciptaan, langit dan bumi silih berganti malam dan siang, ya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya. Jadi ini adalah penting, ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir tadi, yang kita katakan ulul albab itu. Ya, jadi ini penting. Jadi coba kita lihat lagi tahap 1, mendorong nafsu amarah ini harus dijaga, ya, karena dia mendorong dari perbuatan yang keji. Nafsu lawamah, dia tidak melakukan kezaliman, tetapi mendorong untuk tidak melakukan kezaliman, tetapi kemungkinan kalau tidak diasuh, dididik melalui mujahadah, dia bisa melakukan kezaliman. Jadi ini yang kita harus mulhamah, mendorong untuk menyingkirkan sebagian sifat yang keji, sifat mazmumah, dan digantikan dengan sifat mahmudah. Ini juga harus ini perjuangan ini, ya, di dalam hidup kita, ya. Kemudian mutmainah itu tenang, tidak resah, tidak gelisah. Jadi ini harus kita lakukan secara terus-menerus, secara berterusan, ya. Bagaimana kita harus tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap ketika, ya. Radiyah, tadi harus ada iman dan takwa. Amanu wattaqau, bukan saja restu, ridha, meridai, tetapi petunjuk dari Tuhan, ya. Dengan kita langsung berdoa, ya, seperti mana yang kita katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu antara doa-doa yang kita bisa baca selepas subuh, selepas asar, ya. Jadi doa-doa ini penting untuk kita teruskan, ya, untuk kita mendekatkan hubungan kita dengan Allah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini juga, ya, doa yang kita selalu pohonkan, ya. Jadi kita maukan takwa, kita maukan petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu penting, zikir itu penting, selawat itu penting, ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian mardiyah, keyakinan dan teramat sangat cintanya kepada Tuhan, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jadi ini bagaimana kita nak melakukan sesuatu, kita selalu mengingati bahwa kita lakukan itu bukan kerana pahala itu kerana rahmah Allah, syurga itu kerana rahmah Allah, ya, tetapi yang kita ini orang yang selalu dekat dengan dirinya dengan Allah itu, mereka mencintai
cinta kepada Allah, ya. Kemudian menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Dan nafsu kamaliyah merindui Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, lahirnya pribadi dan akhlak. Jadi di sini ada dua. Satu adab, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian yang keduanya ialah akhlak. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi tahapnya itu dia daripada tahu, faham, kemudian percaya, beriman, kemudian beramal, beradab, berakhlak mulia, kemudian berakhlak sempurna. Jadi ini martabat tertinggi, darjat kesempurnaan insan itu, ya. Jadi ini of course model yang terbaik adalah Rasulullah SAW, ya. Ada dua ayat yang penting di sini. Satu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh dan suri tauladan yang baik. Dan yang keduanya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, ya. Insyaallah. Oke. Jadi mungkin kita bisa lihat sedikit. Tadi hati, ya, hatinya ikhlas, mardatillah, barakah, sakinah, mahabbah. Jadi ini yang kita perlu lihat, ya, secara. Jadi hati itu, ya, ini diri kita, ya. Akal itu harus dibersihkan, hati itu harus disucikan, jiwa itu harus dimurnikan. Kemudian dari sinilah maka roh itu adalah nyawa, fungsi ataupun peran roh atau sifat roh itu adalah nyawa, dan daripada situlah ditransformasikan kepada jasad kita, harus ada tindakan ataupun action, ya. Action itu, ya. Jadi ini penting. Jadi ini hati, insyaallah. Ini tadi nafsu ataupun jiwa ataupun lubuk hati. Jadi ini tidak semua harus kita fikirkan hari ini. Kita ambil yang tiga, dua di atas dan satu di bawah. Ini karakteristik seorang murabbi ataupun ciri-ciri seorang pendidik itu, ya. Pertama is love and care for children. Jadi kalau kita bisa mendidik hati dan jiwa itu, nafsu tadi, insya Allah akan lahir ini, love and care for children. Love itu cinta, care itu makna kasih, ambil tahu, prihatin, ya, kepada anak-anak. Kemudian nomor duanya, love for the profession of education. Cinta profesi sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena profesi seorang pendidik ini, seorang murabbi ini adalah profesi seorang nabi. Al-ulama warisatul anbiya. Jadi ini penting, ya. Bersyukur karena Bapak Ibu, teman-teman semua berada di Atirah sebagai murabbi, sebagai pendidik. You are sitting on the gold mine. Hari-hari mendapat ridha Allah. Hari-hari diberi pahala oleh Allah, ya. Apa yang diajar, apa yang disampaikan, apa yang dididik, anak-anak bisa faham, bisa amalkan, bisa mengajar kepada yang lain, maka pahalanya mengalir sehingga hari kiamat. Jadi pahala surga itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ambil dua yang di atas dan satu lagi, work ikhlas sincerely only for Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya fikirkan kalau kita bisa melihat dua perkara tadi, ya, hati dan nafsu itu bisa dididik, insya Allah bila kita dapat melahirkan work ikhlas sincerely only for Allah, maka akan lahirnya amanu wattaqau. Iman di dalam hati, takwa di dalam jiwa kita. Bila ada amanu wattaqau, maka akan ada amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, ya. Akan adanya lahirnya barokah dari langit dan bumi kepada seluruh warga Atirah, seluruh warga Indonesia, keluarga besar kita kata perusahaan
Pak Yusuf Kala ya, yang banyak memberikan sumbangan ya, kontribusi kepada pembangunan ummah di Indonesia ya, insyaallah. Oke. Jadi ini perkara yang penting untuk kita fikir. Jadi kalau kita bisa love and care for children, love for the profession of education, kemudian work ikhlas sincerely only for Allah, yang lain-lain itu di tengah-tengahnya humility without weaknesses. Semuanya itu ya, knowledge and practice of Islam, to stay away of from questionable saying or deeds, even if it is it is lawful, perbuatan yang sia-sia ya ditinggalkan, punctuality and respect for time, broad and deep reading for knowledge, itu strong command of subject, itu bisa dicari. Karena apa? Karena sentiasa dalam hidupnya itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini fikirkan, kalau love and care for children sudah ada, insyaallah 50% peran kita sebagai murabbi itu, sebagai pendidik itu kita bisa laksanakan. 50% yang lain itu kita bisa usahakan. Ya, love and care for children ada, love for the profession of education kita ada, work ikhlas sincerely for Allah. Insyaallah yang lain-lain nanti kita bisa laksanakan ya, insyaallah. Oke, jadi saya pikir ini kalau kita saya pikir ini antara perkara yang penting. Kemudian saya ingin menunjukkan satu contoh yang mungkin nanti guru-guru, para pendidik bisa pakai waktu mau mengajar. Bagi saya 3 menit ya, mau ambil satu PowerPoint untuk konklusi, untuk kita bisa lakukan aktivitas ya. Nanti bisa ada soal, question and answer ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi tentang hati guru Aihas dan 7 nafsu manusia. Semoga ya setelah mendengarkan pemaparan materi tersebut kita sedikit terrefresh lagi ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang hati, iman ya, hati itu senantiasa terbolak-balik, iman pun itu senantiasa naik turun. Jadi mudah-mudahan ya setelah kita mendengarkan materi dari Prof. Hasni, kita bisa merefresh lagi ya kondisi hati kita.